Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ya kan? Sudah selesai permasalahan wali dan dua orang saksi. Syara'al musannifu, memasuki oleh musannif fi bayanil khitbati, pada penjelasan khitbah, lamaran atau tunangan. Bikasril kha'i, dibaca dengan mengkasrahkan huruf kha. Khitbah bukan khutbah. Kalau khutbah lain lagi maknanya. Khitbah. Kamil khitbah sebenarnya. Walaupun nanti ada yang bilang khutbah, cuma yang lebih bagus di sini khitbah yang sudah biasa. Wahiyal timasu, dan bermula dianya khitbah. Iltimasu itu meminta atau memohon. Talabuhu wa isti'tafuhu, meminta dan memohon. Suka hati-hatinya mana? Khatibi, oleh orang yang mengkhitbah, orang yang melamar, minal makhtubah, daripada yang dikhitbah. Makhtubah di sini wanitanya, khatib laki-lakinya, makhtubah nih yang ingin dikhitbah, maksudnya wanita yang ingin dikhitbah. Nikah akan nikah. Meminta. Faqala, maka berkata ianya musannif, wala yajuzu, dan tidak bolehlah, ayyusarriha, oleh bahwa mensarehkan apa namanya? Mensareh ini bahasa jelas, atau terang-terangan. Tidak bolehlah bahwa terang-terangan bi khitbatin, dengan khitbah, mu'taddatin, daripada wanita yang sedang diiddah. Ini dia penjelasan nanti ya, ini artinya lo enggak. Daripada wafatin, kematian, maksudnya kematian suaminya, au talakin, atau daripada talak, bainin, penjelasan talak bain mungkin ada lebih jelas di depan. Au raj'iin, atau talak raj'i. Tadi kan ada tasrih ada yusarriha kan? Dijelasin di depan rumah nih. Wat tasrihu, tasrih itu apa lo? Dan bermula tasrih, ma itu barang, yaqta'u, yang memutus, birraghabati, makna yaqta'u ya dulu sini. Berarti barang yang menunjuki birraghabati, dengan keinginan bin nikahi, dalam menikahi wanita tersebut, untuk meminang, untuk menikahi. Contohnya kayak mana? Ka qaulihi, seperti kaulnya orang yang berkata, atau laki-laki yang ingin melamar, khatib tadi. Apa dia bilang? Lil mu'taddati, bagi wanita yang sedang iddah. Kan dibilang enggak boleh tadi di syarat-syarat istri. Maka tunggu baca tuh biar agak connect kemari ya. Apa dia bilang? Uridu, menginginkan olehku, nikahaki, akan menikahimu. Posisi masih masa iddah nih. Titik sampai situ lo enggak jelasin ya. Nah, jadi khitbah itu adalah meminta oleh orang yang ingin melamar terhadap wanita yang dinikahi dengan tujuan untuk menikahi. Itu khitbah namanya.
Lalu musannaf menjelaskan tidak boleh yusarrihu. Artinya apa tadi? Menyatakan dengan jelas keinginan dia untuk mengkhitbah wanita yang sedang iddah, nggak boleh. Terang-terangan, bahasanya bukan bahasa yang halus tapi sesuai target tujuan. Nah, bukan sindiran-sindiran, cantik kali kok, sindiran kan kayak itu, cantik kali, itu tujuannya untuk nikah juga, cuman lebih tersembunyi maksudnya. Kalau ini yusarriha, jelas, langsung pakai aku ingin nikah, to the point kalau bahasa kita. Nah, jadi tidak boleh bagi wanita yang sedang iddah ini ada orang laki-laki yang mengkhitbah dia dengan bahasa yang sareh, jelas. Nah, itu nggak boleh hukumnya. Tunggu habis iddah baru boleh. Baik wanita tersebut iddahnya dengan sebab kematian suaminya, atau lagi ditalak bain. Talak bain ini talak yang talak 3 masalah. Talak raji'i juga nggak boleh. Talak 1, talak 2, talak raji'i kalau nggak salah, insyaallah. Nah, itu tasrih juga ada jelasan di sini. Sesuatu atau bahasa dari si pelamar yang menunjuki terhadap sukanya dia terhadap si wanita ini dengan tujuan untuk menikah. To the point kalau bahasa kita. Nah, ini nggak boleh, itu yang perlu bilang. Lanjut, wayajuzu dan bolehlah. Kalau tadi kan nggak boleh, sekarang bolehlah. Nah, boleh apa? Boleh. Ya boleh berarti. Tidak haram, itu boleh. Ilam jika tidak takunil mu'taddatu adalah wanita yang diiddah jadi antalakin raji'in, daripada talak raji'i. Jadi jika seorang wanita yang iddah tapi dia bukan talak raji'i, bukan masa iddah, talak raji'i, ayyu arrida, oleh bahwa tifa'ilah ke depan ya. Oleh bahwa yu'arrida ini lawan dari yusarriha. Kalau yusarriha terang-terangan, kalau yu'arrida ini menyindir ya. Ta'rid, bahasa sindiran, menyindir ia laha baginya mu'taddah, jadi bil khitbah, dengan mengkhitbah, wayang kihaha, dan menikahi ianya si pelamar tadi, akannya mu'taddah ba'dang qidai, sesudah selesai iddatiha, iddahnya apa tadi? Mu'taddah, wanita yang diiddah tadi. Jadi seorang wanita yang sedang iddah tetapi dia bukan iddah talak raji'i. Talak raji'i ini yang bisa ada kembali lagi pada istrinya, maka diperbolehkan melamarnya dengan bahasa sindiran dan tujuannya untuk menikahi, tetapi dengan catatan sesudah masa iddahnya itu selesai. Nanti waktu selesai masa iddah tuh dia baru nikah. Bahasa itu apa? Nikahnya? Baru nikahnya. Semasa dia iddah, iddah yang talak raji'i tapi ya, itu dia boleh pakai bahasa sindiran di depan ini dibilang, lebih pas ya. Wa ta'ridu, dan berulah ta'rid, sindiran, gimana maksudnya? Mala yaqta'u birraghbati fin nikah, lawan yang tadi. Itu barang yang tidak menunjuki ia dengan keinginan pada nikah. Nah, dari bahasanya enggak menginginkan untuk menikahi, enggak langsung to the point. Bal yahtamiluha, tapi akan tetapi menanggung ianya akannya nikah. Mengarah kalau bahasa kita, tapi arahnya ke sana, targetnya tetap ke sana, cuman bahasanya aja diperhalus sedikit. Ihtimal arahannya ke sana juga. Contohnya gimana? Kaqaulil khatib, seperti perkataan orang yang ingin melamar, lil mar'ah, bagi wanita yang tadi itu, rubba raghibin fika, apa dia bilang? Rubba, berapa banyak atau banyak sekali, raghibin, orang-orang yang gemar atau ingin, fika, padamu.
Kalau bahasa kita banyak ya yang orang suka sama kamu. Itu kan sindiran. Banyak ya suka. Sang liang galak sang. Masuknya kayaknya galak cit. Gitu. Lawan dari yusarrihu ta'arad. Jadi pakai bahasa sindiran. Jadi boleh jika wanita tersebut masa iddahnya daripada talak raj'i ya. Tetapi tidak boleh yusarrih, yu'arrid, pakai bahasa sindiran saat khitbah. Saat khitbahnya pakai bahasa sindiran. Walaupun dia masih dalam masa iddah. Tetapi nikahnya itu harus sesudah masa iddah, nikahnya. Enggak boleh nikah masa iddah, enggak boleh. Karena di atas ada dibilang tadi ya. Au talakin ba'in au raj'i, enggak boleh juga. Sekali lagi ya. Amal mar'atul khaliyah. Adapun bermula wanita yang khaliyah, yang sunyi, an mawani'in nikah, daripada penghalang-penghalang nikah, yang mencegah untuk nikah. Wa an khidbatin, dan daripada khidbah. Maksudnya enggak ada yang tidak pernah nikah dan tidak ada, belum ada yang lamar ya. Kosong deh. Sabikatin, yang terdahulu. Tidak ada khidbah yang terdahulu, tidak ada orang yang mendahului dia untuk menikah, kosong deh. Kosong habis. Faya juzu, maka bolehlah khidbatuha, oleh mengkhidbahnya wanita kosong tadi. Caranya kayak mana? Ta'ridan, secara sindiran, wa tasrihan, ataupun secara jelas. Dia boleh pakai bahasa kayaknya ada bunga kembang nih di sini. Atau kayaknya banyak yang suka, itu sindiran. Atau langsung, saya ingin menikahimu, tapi lebih bagus orang tuanya yang ngomong. Ini ingin serius. Bagi wanita yang kosong boleh kayak gitu. Tapi kalau ada hubungan kayak tadi payah. Lagi kayak kejadian belum dicerai lagi, capek juga kayak gitu. Tahu lah, tapi ini kan permasalahan untuk wanita. Sekali lagi ya, wan nisa'u, dan bermula wanita ala darbaini, itu sabit di atas dua pembagian. Ini wanita itu ada dua pembagian. Nikah yang mana nih kita pilih? Sayyibatin, mana-mana dua. Sayyibat kalau biasa orang artiin janda, tapi bukan janda artinya. Nanti kita lihat pengertiannya. Wal abkari, dan mas gadis, perawan. Itu pengertiannya di depan ya. Wasayyibatu, dan bermula sayyib. Maksudnya dibilang janda pula. Boleh juga janda, cuman dari definisi betul nggak janda, termasuk nggak janda, atau memang secara umum janda bukan? Kita lihat sini. Man itu seseorang atau wanita lebih pasnya. Itu wanita zalat yang telah hilanglah bakaratuha, akan keperawanannya wanita. Orang maksudnya. Maksud man wanita lah di sini. Bi wata'in halalin, dengan watak yang halal, au haramin, atau watak yang haram. Kan bisa jadi bukan janda kan? Iya. Hilang keperawannya dengan sebab watak yang halal atau haram. Kalau yang haram, mana ada janda, zina. Jadi saya ini orang yang telah hilang keperawanannya berarti. Mau dia naik sepeda kadang atau apalah bahasa orang, pokoknya udah hilang keperawanan tuh sayyib namanya. Nggak perawan lagi sayyib. Janda, kadang janda ada juga yang masih itu, kadang baru nikah suaminya udah tuh belum sempat dukhul, kan masih itu bukan janda berarti. Bukan sayyib maksudnya. Janda oke lah, bukan sayyib namanya orang kayak gitu. Sorry. Belum bongkar mesin. Wal bikru, pembagian yang kedua, dan perawan. Aksuha itu sebaliknya. Aksuha aja. Artinya apa? Orang yang wanita yang tidak hilang keperawanannya, itu aja. Itu singkat. Nah, ini mungkin Rizky belum tahu juga nih, mungkin kok udah tahu alhamdulillah.
Fal bikru, maka bermula bikir, wanita yang masih perawan. Ya juzu, itu boleh. Ianya apa tadi? Fa'ilnya ke depan. Boleh lil abi, ya, boleh bagi ayah, wal jaddi, dan kakek, inda adamil abi, di ketika tiada ayah. Maksud jid di sini ketika tidak ada ayah, artinya aslan, secara asal. Au inda adami ahliyatihi, atau di ketika tidak ada keluarganya, tidak ada sama sekali, misalnya kosong, tidak ada orang lain. Ijbaruha, kayaknya fa'ilnya ini nih. Ya, fa'il nih, fa'il dari yang tadi, ya. Fa'il dari ya juzu nih. Ijbaruha, oleh memaksanya. Mengijbar nih kayak mana kita bilang? Menikahkan tanpa izin mempelai wanita. Ijbar, ya. Kalau di dalam dibilang tazwijiha bi ghairi izniha, menikahkannya bikir dengan tanpa izinnya. Karena ada satu hadis, ya. Padahal dibilang as-sayyibu ahaqqu binafsiha dalam hadis. Sayyib itu lebih berhak atas dirinya, artinya minta izin dulu sama dia kalau mau dinikahi. Wal bikru yuzawwijuha abuha, dan bermula bikir itu menikahi akannya oleh ayahnya. Ya. Dari hadisnya bisa lahir hukum, ya. Nah, jadi boleh bagi bikir itu ijbar, menikahkan tanpa izinnya ayil bikri, artinya wanita yang masih perawan, ala nikah, di atas nikah, in wujidat, jika diperdapat syurutul ijbar, oleh syarat-syarat ijbar. Kalau diperdapat, ya. Kalau ada cukup syarat misalnya. Kalau dalam ada sedikit dibilang maksud cukup syarat kayak mana? Ini maksudnya gini. Nanti nih Rizky udah tangkap apa belum nih? Jadi orang yang masih perawan itu boleh ayahnya ini langsung menikahkan tanpa menanya dulu kepada dia. Tanpa minta izin. Kadang duduk di warkop dilihat, nyopah, akad terus di warkop tuh. Tiba-tiba pulang masuk kamar si bikir nih, suami itu. Udah ada halal. Tetapi in wujidat syurutul ijbar, apabila diperdapat syarat untuk dilakukan seperti itu tanpa izinnya. Kalau tanpa izin pun udah oke lah. Kalau di sini bilang wa ayyakuna zauju kufuan, dan bahwa adalah si suami itu sekufu, selevel, frekuensi, yang kira-kira ayahnya lihat nih cocok nih kayaknya. Wanitanya baik misalnya, sholat ada, atau anak daya, guru ayahnya ini punya kenalan ustadz misalnya, orang soleh, nggak usah tanya lah. Kayak boleh, bukan wajib, bukan sunnah, boleh nanti. Cara yang kedua wa ayyakuna musiran bihalis sadak, dengan bahwa ada yang si suami itu musiran, yang cukup, bihalis sadak, dengan kondisi mahar, walau hukman, secara hukum mahar cocok lah, jadi dah nego-nego cocok lah. Habis itu syarat ketiga wa alla yakuna bainaha wa bainaz zauji ada wah la zahirah wala batinah, dan bahwa adalah di antara suami itu permusuhan yang tidak zahir dan tidak batin. Dawah. Itu dia syaratnya lah, kurang lebih. Pokoknya apabila telah tercukupi syarat. Masih ada. Bikauni zaujati, ada lagu. Dengan keadaan zaujah, istri,
Ini syaratnya ke depan. Syaratnya babi kauni zaujah, dengan keadaan si istri ghaira mautuah. Itu ghaira yang tidak diwata, atau yang belum lebih pas, belum diwata. Dikubulin, dikubulnya, di farjinya maksudnya. Itu syaratnya. Syarat yang kedua, wa an tuzawwaja bi kuf'in, dan bahwa dinikahi akan dianya dengan yang selevel, yang sepadan. Bimahri mislihi, dengan mahar misilnya wanita, min nakdil balad, daripada mata uang di negeri tersebut, daerah setempat. Itu kalau surah bikir. Kalau surah bikir boleh bagi ayahnya itu mengijbar, kalau bahasa kita mengijbar, atau tidak ada ayahnya, kakeknya mengijbar anak gadisnya tersebut untuk dinikahi apabila diperdapat syarat. Kalau di luar dibilang apabila syaratnya itu belum diwata. Yang kedua, dengan yang sepadan dengan dia tentang maharnya, dengan mas kawin yang standar. Itu si bikir. Wasaibu, dan bermula sayyid. Ini lagi nih, la yajuzu, itu tidak boleh, liwaliha, bagi walinya, tazwijuha, oleh menikahinya si sayyib, illa ba'da bulughiha, kecuali sesudah baliknya si sayyib, wa izniha, dan izinnya si sayyib. Kalau misalnya dia udah nikah kan, udah nikah masih kecil kan, belum balik kan, bisa aja jadi sayyib, keperawanannya hilang, apalagi zaman sekarang. Nah, ini kan konteksnya masih cocok sama sekarang ya. Keperawanannya sudah tidak ulang lagi, sudah tidak ada atau hilang. Ibaratnya illa ba'da bulughiha, ayahnya baru boleh menikahkan si sayyib tadi, berarti kan masih kecil kalau dibilang illa ba'da bulughiha, kecuali sesudah dia balik. Jadi kan masih kecil lah, hilang perawanan berarti. Atau baru boleh dinikahi juga, tanya dulu sama dia, wa izniha, dengan izinnya. Nutkan la sukutan, akan bicara, akan perkataan, la sukutan, bukan dengan diam. Jadi wanita yang telah hilang keperawanan tidak diperbolehkan bagi walinya menikahkan si sayyib tadi, kecuali setelah si wanita tersebut balik dan ada izin dari dia. Tanya dulu, nih gimana dit, nggak lewat kosan. Dan memberi izin dengan bentuk ucapan. Si sayyib ini nggak boleh ganggu atau gini aja, nggak boleh, nggak sah, harus keluarin suara, nutukan, ngomong, mau nggak, harus ada jawaban, mau dari mulut atau enggak cukup dengan diam. Lain sama bikir. Kalau bikir utuhnya kiban tim, kalau dia tidak menjawab kebiasaan oke. Kayak Sayyidah Fatimah, itu Sayyidina Ali lamar dari Bali. Sayyidah Fatimah nggak duduk di situ, itu dilamar di balik tirai. Kayak mana, entah cuma diam, entah nganggu, nggak salah nganggu diam agak lama dia. Gimana? Nah, karena kebiasaan di orang Arab tuh kalau diam berarti oke. Kalau enggak baru ada ucapan, atau enggak. Kenapa? Karena mereka memiliki rasa malu yang kuat. Suara aja jangan sampai untuk orang lain. Kan dong Bapak suruh khidbah. Seakan-akan mau tapi malu. Mau bilang malu dari suara, jangan dulu lah, suara nanti aja lah. Nah, nikah baru suara keyboard kita situ berdua. Jangan ada orang lain. Nah, jadi itu bukan tanpa alasan. Nah, ini kan berdasarkan hadis semua nih kitab-kitabnya. Jadi itu tentang khidbah ya.
Tangkit bah. Bagi yang mudah berarti ya kita lihat cocok apa enggak. Yang udah kita lihat ya kadang cocok, kadang enggak. Maksudnya caranya, kaifiahnya apa sudah cocok, apa tidak. Oke lah. Segini saja, mungkin ada yang mau berkomentar silahkan di kolom komentar. Insyaallah nanti akan berlanjut. Assalamualaikum.